Nah Pak Bu, sangka baik ini pengaruhnya sangat dahsyat. Makanya dalam syariat agama kita tuh kada boleh tasya'um, harusnya tafaul. Apa tafaul? Tafaul itu menyandarkan sesuatu dengan sangka baik kepada Allah. Tasya'um itu menyandarkan sesuatu dengan sangka buruk kepada Allah. Umpama pian tasipak gelas pecah, kalau pian tasya'um pian akan berucap nangkai ini, nah jangan-jangan ini tanda dapat musibah aku, ya kan? Jangan-jangan ini tanda mendapat musibah aku. Itu tasya'um, dilarang di dalam agama kita. Sama kita menyandarkan sesuatu yang tidak pasti dengan sangkaan buruk kepada Allah, kan kada pasti nih. Sesuatu yang tidak pasti, kenapa kita susah sekali untuk menyandarkan yang baik kepada Allah? Lalu kita balik dengan sangkaan baik, tasipak gelas airnya tumpah, lalu kita katakan tanda Allah hendak menumpahkan rezeki yang banyak. Kan nyaman, bagus, jadi doa baik. Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Sepaling jeleknya ulama adalah ulama yang hakun kujuk-kujuk datang ke pemerintah. Wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama, dan sebaik-baik pemerintah adalah yang datang mereka kepada ulama. Jadi ulama tuh ya kah mestinya didatangi mereka yang minta nasihati, mereka yang minta nasihati. Datang umpama si pemimpin A kepada guru si anu, guru nasihati pang kami, kalau kami ini ada yang salah, siap, kami akan merubah, kami akan membenahi. Di dalam kitab tafsir karangan daripada Abul Qasim Syekh Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari itu disebutkan perkataan Muhammad bin Maslamah, "Az-zubab 'ala al-'udhrah ahsanu min qari'in 'ala babi haula." Az-zubab, lalat di atas tumpukan sampah, itu terlebih baik daripada qari alias ulama yang menundukkan dirinya di pintu umara yang zalim. Kata Imam Ghazali, da'anka madhahum wa thana'ahum, jangan sampai kalian memuji mereka, jangan sampai kalian membenarkan kezaliman mereka. Sebaliknya kalian harus menjadi penawar mereka, menjadi obat mereka. Silakan kalau bisa seperti itu kalian dengan mereka. Atau laksana mata dengan dua tangan. Apabila mata menangis, dua tangan atau salah satu dari dua tangan ini akan mengusap air matanya. Atau sebaliknya, dua tangan atau salah satu dari dua tangan ini terluka, maka mata pun mengeluarkan air matanya. Di sini kita bisa memahami bahwa sahabat sejati itu hadir bukan saja di saat kita suka, tapi juga bersama di saat kita duka. Sahabat atau teman sejati yang baik itu menurut Rasulullah adalah man zadakum bi'ilmihi mantiquh, yaitu orang yang apabila bapandir menambahkan ilmumu. Panderannya itu kada kosong lawan ilmu. Panderannya itu kada kosong dari kata-kata manfaat, kata-kata yang membangkitkan semangat pian untuk akhirat. Tetamu pian kawan nang kayak ini jangan dilapas, rugi pian.
Kawan yang kada baik itu hanya mengandalkan janji manis. Kopi manis masih bisa dinikmati, janji manis bikin sakit hati. Jamaah, sungguh Allah la yahfaz, lamnya lam li taukid lah, bukan lam lin nahi. Sungguh Allah menjaga. Menjaga siapa? Menjaga laki-laki yang soleh. Bukan laki-laki yang soleh aja, wa waladahu, anaknya pun, wa walada waladih, anaknya pulang dijaga oleh Allah. Iyalah, sampai wa qaryatihi allati huwa fiha, sampai kampungnya pun dijaga oleh Allah. Ini yang disebut dengan keberkahan orang soleh, ya kah? Bahkan sambungan itu wadwairatil lati haulaha, dan sekitar di mana pernah orang soleh itu diam itu diberkahi oleh Allah. Yang mana dikutip oleh Imam Syaukani di dalam menafsirkan ayat wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahu wa kana abuhuma shalihah. Ini kita tidak tahu apakah datuk kita di atas itu ada yang soleh sehingga kita terpanggil duduk di tempat ini, sehingga kita dapat menjalani kesolehan yang pernah dilakukan oleh datuk kita. Kita tidak tahu dulu abah kita, kai kita pernah berdoa untuk kita dan akhirnya sampai kepada kita itu doa. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan keberkahan duduknya itu, kalau tidak anaknya, cucunya, kalau kada cucunya, cicitnya. Artinya kalau dirinya tidak alim, anaknya yang alim. Kalau anaknya kada alim, cucunya yang alim. Kalau kada cucunya, cicitnya yang alim. Berkata Pak, duduknya di majelis ilmu, tapi duduknya istiqomah. Ya, kada berhanu. Istiqomah. Ya, karena istiqomah itu yang membuahkan hasil. Salah satu tanda orang itu tercabut daripada rahmat Allah adalah orang itu memusuhi wali-walinya Allah. Katulahan, kada ada obatnya kecuali yang mengatulahani ini ridho kepadanya. Luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Artinya salah-salah i'tiraf kita dengan mereka, kita akan kemakan racun. Bahasa Banjarnya ya katulahan, bahasa Jawanya ya kualat. Anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai kita jauhkan dengan mereka-mereka yang telah dicintai oleh Allah dan mereka sangat mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang sangat mencintai Allah. Ketika kita tuh ditanya, benar kalian cinta dengan Allah? Jawaban kita iya, omongnya, katanya, tapi kenyataannya maaf. Nikmat yang Allah beri kita balas dengan maksiat. Karunia yang Allah beri kita balas dengan dosa. Berlebihan dia mencintai yang fana, lalu menghilangkan cintanya kepada yang baqo. Akhirnya dia kira, dia sangka harta yang dimilikan oleh Allah itu kekal buat dirinya. Lalu dia tahan untuk mengeluarkan itu harta di jalan Allah. Itulah syuhun muta', bersengatan, pelit. Kalaunya bakhil itu pelit aja, kalau sudah syuh, nah itu pelit benar. Nah itu dah makin berajut, jangan gasan orang lain, gasan dirinya seorang dia dicekiknya kayak kucing aja tuh. Munyanya datang kada diberi makan, nya kada lagi datang ke situ. Kan kucingnya tahu mana rumah orang pelit, mana rumah orang dermawan. Kayak apa aja sugihnya manusia itu, munnya pelit kada disambat sugih. Ya lah, ukuran sugih itu apabila dia pemurah itu sugih. Walaupun nya bisi duit pas-pasan, apalagi membanyak, tapi nya pemurah sugih itu. Ya, ya Allah, mudahan kita nih pemurah berataan. Insya Allah hari Sabtu ya lah. Berarti malam Sabtu sudah malam 1 Dzulhijjah.
Amal soleh apa yang sangat dianjurkan oleh Rasul untuk kita memuliakan 10 awal Dzulhijjah? Yang pertama adalah puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tak mampu 9 hari puasa di awal Dzulhijjah, maka cukuplah 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kalau kadang mampu juga 2 hari, sehari bareng. Apabila Bu di hari Arafah. Kalau puasa Tarwiyah itu mengkifarat dosa setahun, kalau puasa Arafah itu mengkifarat dosa 2 tahun. Yukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah, wa fi riwayah madiyah wa mustaqbilah, yaitu menghapus dosa setahun yang lewat dan dosa setahun akan datang. Amalan 10 awal Dzulhijjah selain puasa juga zikir. Zikirnya tadi sudah disebutkan, baik zikir yang pendek la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apalagi yang dibaca di hari Arafah 1000 kali, tambah lagi yang dari habis subuh baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Masya Allah, mantap di hari Arafah. Ya kan? Habis itu habis asar pian bermunajat, baca lagi zikir dengan zikir la ilaha illallah adada layali wat-tuhur, la ilaha illallah adada layami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, la ilaha illallah adada qatril matar, la ilaha illallah adada awraqish syajar, sampai habis. Dibaca 10 kali dari malam 1 Dzulhijjah hingga malam 10 Dzulhijjah. Ditutup nanti dari zikir itu dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyun bin nadar wa tazakhrafatil ardun bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dibaca juga 10 kali, insya Allah. Bila orang itu beribadah tenang, nyaman, khusyuk, itu sudah merupakan tanda orang itu merasakan nikmatnya surga di dalam ibadah. Kedua, apabila orang itu rajin datang ke majelis ilmu, itu sudah menunjukkan orang itu berada di dalam surga dunia. Yang disebutkan Nabi, Raudhah min riyadil jannah. Taman daripada tamanan surga adalah majelis ilmu, majelis zikir. Jadi sebelum yang masuk surga sungguhan di akhirat, di dunia sudah Allah kasih tanda yang itu calonnya di mana. Maka calon surga atau calon neraka. Tapi ingat, setelah disampaikan ini, jangan boleh kita menghina orang-orang yang melakukan maksiat. Itu bukan gawian orang ahli surga. Gawian orang ahli surga ketika melihat ada kekawanan sahabat bahkan keluarganya yang masih di dalam maksiat, dia pasti mendoakan. Minimal mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan kekawananku ini diberikan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan kawanan ini juga masuk surga. Kayak itu gue amalan orang ahli surga. Jangan kena
habis dapat tanda sebagai penghuni surga, keluar dari majelis ini. Nah, orang yang kada ke majelis, nah itu pada dapat tanda ahli surga. Orang menghina kita, tapi jalan yang kita jalani jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka yang menghina kita tadi adalah kita jadikan sebagai lumbung pahala buat kita. Jadikan saja mereka yang mencaci maki kita itu sebagai transferan pahala buat kita. Membiar mindset yang kayak itu sudut pandangnya kayak itu mulai kayak baju yang berikan pasti ucap alhamdulillah. Kenapa jadi alhamdulillah? Pahala ini udal kalian. Mau sudah habis pahalanya tuh kalian, ya kan? Dosa kalian sudah dinyapkan. Kado yuyu yang bama. Ingatan dulu lah, ada orang yang batibian, ucapkan alhamdulillah, jangan dilawani, yakin aja. Orang yang menyambat tipian itu sedang mengundal pahala, udah kalian selesai. Ya bu, ya bu, kunci lah, jangan goyah lagi lah. Jadi mau ada yang demikian di luar, jangan dilawani, selesai. Mungkin melawani sama bertukaran dosa. Ya Allah, tetap saja kita ini semuanya kada tahu apa yang ada di dalam buah durian. Tiba-tiba dihadirkan buah durian di hadapan kita. Pasti berpikir hendak mengambil. Kada tahu isinya nih. Ya, melihat kulitnya berduri, tajam, kada ada kepengen lalu hendak mengambil. Terhijab kita di saat kita tidak mengetahui isinya buah durian. Setelah kita diberitahu atau kita sendiri diberikan taufik oleh Allah untuk membelah buah durian hingga tahu apa isi dalam buah durian, maka tidak peduli lagi kita dengan hijab durinya daripada buah durian. Rela tangan ini terluka, ya kan? Hanya untuk membelah buah durian. Kenapa? Karena paham di dalam durinya, di dalam buah durian itu terdapat buah yang manis, yang nyaman, yang nikmat. Nah, orang yang kada diizinkan oleh Allah untuk kenal dengan walinya, itu orang hanya sebatas memandang kulitnya. Orang yang hanya memandang sifat manusianya. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya paling berhak mengambil upah adalah upah mengajarkan kitab Allah. Jadi guru Quran itu berhak mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Yang diupah itu bukan Al-Qurannya, jasanya dan waktunya. Karena Al-Quran tidak boleh dijual belikan. Iya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun dalam Al-Quran. Janganlah kamu menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah, kata Allah. Maka bertakwalah kepadaku, ujar Allah. Artinya Al-Quran itu tidak bisa dinilai dengan materi. Yang dinilai dengan materi itu jasanya, waktunya. Siapa? Si pengajar Al-Quran. Nah, itu kita harus paham. Khususnya maaf kepada orang tua santri TK TPA, jangan berhitung kalau hendak membarii guru yang mengajarkan Quran lawan anak pian. Nah, ini bagi kita lah sebagai orang tua santri. Bagi guru-guru TK TPA pulang, jangan berharap di situ. Iya kan? Jadi masing-masing punya tugas. Orang tua santri harus paham, guru-guru TK pun harus ikhlas. Bersaudara itu saling mencari solusi, bukan mencari sensasi. Dan juga persaudaraan itu
harusnya saling menyayangi, bukan saling menyaingi. Dan persaudaraan itu juga hakikatnya adalah saling membina, bukan saling menghina. Saling membina, bukan saling menghina. Ya, ketika kawan kita jatuh, maka kita berusaha untuk membina, bukan menghinakan jatuhnya. Jangan. Berusahalah kita juga menjadi kawan yang saling mendidik, bukan saling menghardik. Saling mendidik, bukan saling menghardik. Pak, bohong kalau kita mengatakan diri kita berkawan, tapi kita tidak menunaikan hak kawan kita. Apa hak kawan kita? Membina, habis itu mendidik, memberi solusi. Bohong kalau kita berkawan, mun kadaka itu. Bohong. Munnya kita bakawan yang umpama membawai kawan kada sembahyang, itu kada bakawan namanya. Ya tadi hanya sekedar kawan di dunia. Mun ada kawan seumpama membawai kita jauh lawan Tuhan, nah itu hanya kawan di dunia. Rugi pian kalau pian mengikuti kawan seperti ini. Walaupun dari hakikatnya kita tidak boleh menghinakan kedudukan persaudaraan apapun, baik saudara akhirat kita ataupun saudara dunia kita atau saudara sekedar penghibur kita. Tiga-tiganya harus kita layani dengan baik. Imam Syafi'i mengatakan begini, fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan paling besar itu disebabkan satu orang alim yang tidak tahu malu, dan yang lebih besar lagi kerusakan itu datang daripada orang jahil yang tidak paham agama. Dua ini, satu orang alim yang tidak tahu malu, dua orang jahil yang tidak paham agama. Huma fitnatun fil alamina azimatu. Kata Imam Syafi'i, dua ini adalah merupakan fitnah yang paling besar di dunia. Liman arada bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang dengan keduanya itu lalu dia memegang agamanya. Artinya memegang agama melewati dua orang ini atau salah satu dari dua orang ini rusak agamanya. Memegang agama melewati orang alim yang tidak tahu malu rusak. Lebih rusak lagi megang agama lawan orang jahil yang tidak paham agama. Jadi seorang wali itu Bapak Ibu disyaratkan dia harus alim, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah itu tidak mengambil satu walinya dalam keadaan jahil. Allah itu kadang menjadikan walinya hal keadaannya jahil. Allah kadang menjadikan walinya itu bungul. Walau ittakhadhahu la'allamahu, kata Imam Syafi'i, jikalau Allah sudah menjadikan orang itu sebagai walinya, la'allamahu, niscaya Allah turunkan ilmu kepadanya. Allah berikan pengetahuan agama padanya. Nah, ini wali yang ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, seperti Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Komplit kewaliannya itu sudah tidak lagi diragukan, karena tanda-tanda kewaliannya nampak dan sudah jelas. Tapi bagi orang yang masih terhijab, orang yang masih terdinding, maka tidak akan mampu mengenali Tuan Syekh Seman ini sebagai walinya. Nah, bagi pian-pian yang hadir yakin Tuan Syekh Muhammad Seman itu waliullah, maka pian dipilih oleh Allah sebagai orang yang akan membersamai wali tersebut. Masya Allah.
في مظهر من مظاهر خلافة رسول الله. Kita ini di dalam suatu tempat yang tempat ini merupakan penampakan daripada kekhalifahan Rasulullah. الحضور في أماكن أولياء الله تحتاج إلى أدب. Dan kehadiran kita di tempat para kekasih wali Allah Subhanahu wa taala memerlukan adab. وشيخنا محمد أرشد هو الذي رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه البلاد. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal ini merupakan orang pertama kali yang mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghidupkan dakwah di kota ini. فكل من دخل الإسلام على يده أعمالهم كلها تكتب في رصيد حسناته. Maka setiap seorang yang dia ini masuk Islam karena sebab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka amalannya dia ini semuanya termasuk mengikut catatan kebaikannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. وأعمال من أتى من بعده ومن بعده كلها في حسنات سيدنا محمد أرشد. Begitu juga setiap orang yang datang di daerah ini, di tempat ini, maupun baik di zamannya beliau ataupun setelahnya, tidak lain tidak bukan adalah kebaikan dari kebaikan beliau yang semuanya juga mengalir kepada hasanatnya beliau, kebaikannya beliau. لهذا يترقى الأولياء في برازخهم بهذا الفضل. Ya dengan inilah mereka para kekasih Allah setiap saatnya derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu kalian sedih gara-gara kalian, meneteskan air mata karena kalian, jangan. Gembirakan ibu walaupun misalnya kamu tidak mampu. Misalnya ibu, kan mungkin ada orang tua yang meminta sesuatu kita tidak mampu. Sampaikan kepadanya, siap ibuku. Apapun yang ibu minta, insya Allah saya sebagai anak sanggup untuk memenuhinya. Yang penting ibu doakan. Nah, insya Allah nanti berkat doanya ibu tadi hasil kamu. Di muka bumi ini 99% keberhasilan seseorang itu karena ketaatannya kepada orang tua. Sama orang tuanya baik, insya Allah sukses. Ujian itu tidak usah keliling ngalor ngidul cari kiai atau habib untuk doakan. Ibu kalian, ayah kalian suruh doakan. Walaupun ibu sama ayah itu kelihatannya tidak pateo soleh ngono. Oh ibu saya ini kadang beb subuhnya itu kesiangan oh beb. Itu bukan urusan kamu. Tugas kamu berbakti kepada ibu. Ada caranya, baik anak kita maupun kita atau bini, guring. Jangan guring sesudah asar. Jangan guring sesudah maghrib, sebelum isya. Jangan guring sesudah subuh, sebelum matahari timbul. Kenapa? Kalau guring sesudah asar, pasti akan gila atau stres. Jadi menghindar kegilaan atau stres, silakan limbah asar guring. Nah, ya, pasti stres macam-macam aja sebabnya. Bini lah karena mau, anak lah mendauri, sehingga seorang itu ada orang gilaan. Limbah maghrib jangan guring, apabila guring limbah maghrib sebelum isya, akhlak kita dirubah seperti Yahudi dan Nasrani, tidak ada lain. Jangan guring limbah maghrib, jangan. Nang ketiga jangan guring limbah subuh kecuali matahari timbul. Makanya mandang assalamualaikum, assalamualaikum 4:30. Guring, mbah subuh guring. Napa akibatnya? Biar nang kaya gunung amas bisi habis. Artinya mawarisi miskin dan fakir. Jadi amalan susah ada, guring mbah subuh, mau tuh habis duit. Jadi di rumah tangga kita nih dipelihara masalah waktu guringnya, jangan sampai jadi kegilaan, jangan sampai jadi orang Yahudi Nasrani, jangan sampai artinya susah. Itu waktu guring. Qala sallallahu man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamah wa rihu atyabu minal masjid. Wa man tatayyaba li ghairillah ja'a yaumal qiyamah wa rihu antal minal jifah. Barang siapa berharum-harum, minyak harum misalnya, niatnya semata-mata karena Allah, niscaya hari kiamat kena harum daripada minyak kasturi, bukan gantah kasturi. Barang siapa berminyak harum karena bagak atau supaya si galok menulih lah, kan banyak sudah di cis lewat babinian kan mencium kalau. Nah jangan lamun bini bilang cis lewat di hadapan pondokan. Nah apabila bukan karena Allah berminyak harum, maka kena hari kiamat baunya lebih busuk daripada bangkai manusia. Sama dia berminyak harum niatnya aja lagi.
Nah ini masalah niat tadi bagus dengan kada bagus kan hasilnya nih dijadinya bagus lawan kada bagus. Apa hukumnya meninggalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha karena safar? Safar ini maksudnya bepergian ya. Hukumnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak wajib, itu cuma sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan walaupun dia dalam tidak keadaan safar pun juga tidak berdosa. Tapi kan sayang, setahun sekali. Malah kadang-kadang ada orang nang sumbahnya setahun sekali aja. Nah ini ngeri lagi nih, bilangnya hari raya hanya rumpat sembahyang, nang lainnya kada. Nah itu kada balang kambingan ngarannya, kambingnya kada sing balangan. Nah, itu artinya kada ada sama sekali. Naudzubillah. Jaga sholatmu karena sholat itu melancarkan rizkimu, memudahkan urusanmu, dan menyehatkan badanmu. Itu adalah rahasia-rahasia yang ada di dalam sholat. Kalau sholat orang sholatnya benar, insya Allah rizkinya lancar, insya Allah sukses, insya Allah sehat, insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau alaihi wasallam menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman, sisanya mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca zikrul jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majlis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadimu ya hannan ya mannan, ya rahimu ya rahman, ya ghafuru ya ghaffar,
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Itu dia lagi sholat. Tahu-tahu ibunya memanggil, Juraij, dipanggil. Juraijnya lagi sholat, terus dia bilang, ya Rabb, ummi au sholati, ya Allah, saya jawab ibu saya atau saya lanjutin sholat, ibu atau sholat. Akhirnya sampai si ibu tuh marah. Juraij nih bimbang memutuskan, sampai si ibu bilang, la amatakallah hatta yuriyaka wujuhal mumisat. Disumpahin nama ibunya, semoga kamu nggak mati sampai ngelihat wajah pelacur. Ya, akhirnya walaupun setelahnya itu Juraij minta maaf ya, tapi mulut udah keluar, udah ngucap. Makanya tuh ibu jangan asal ngomong, orang tua jangan asal nyumpahin anak. Itu anak-anak sekarang tuh katanya tuh jadi bejat gara-gara mulut orang tua. Kalau orang dulu tuh anak-anaknya jadi benar gara-gara mulut mereka juga. Itu kalau anak-anak dulu tuh bandel, itu orang tuanya tuh ngomelin, Allah yahdik, anak hidayat, semoga dapat hidayat, jadi orang benar. Nah, jadi rajin sholat, didoain. Tapi kalau orang sekarang, dasar binatang, ya jadi binatang anaknya. Jadi binatang kelakuannya, wataknya, dan perbuatannya, waliyadzubillah min dzalik. Jaga mulut, jangan sembarangan. Ya, nyumpain orang, apalagi nyumpain anak sendiri. Nah itu akhirnya Juraij itu bertahun-tahun kemudian, ibunya udah wafat, berpuluh-puluh tahun kemudian, Juraij masih tetap istiqomah dalam ibadatnya. Dia punya kuil sendiri, dia lagi ibadat di kuilnya. Tahu-tahu ada seorang wanita yang memfitnah dia. Itu wanita rupanya dia berzina, terus hamil di luar nikah, terus dia punya dendam pribadi kepada Juraij. Dia tanya, ini anak kamu zinanya sama siapa? Wah, sama Juraij. Datang masyarakat bersama hakim. Ditangkap Juraij, dipukulin, kuilnya dibakar, dirusak, dibakar, dibawa ke pengadilan, mau diadili. Saat dibawa ke pengadilan, itu Juraij ngeliat tuh di pengadilan ada wanita-wanita pelacur yang akan diadili. Atau dia ingat tuh sumpah dari ibunya. Udah selesai itu sumpah ibunya, terkabul. Kemudian itu saat diadili, bilang apa kesalahan saya? Bilang kamu berzina. Dengan siapa? Dengan wanita ini. Apa buktinya? Itu ada anak. Wanita itu berkata demikian. Bilang mana anaknya? Tuh lagi nyusuk. Maka Juraij menghampiri itu anak. Ya gulam, man abuk. Wahai pemuda, wahai anak kecil, wahai bayi. Siapa bapakmu? Ini baru lahir, masih merah. Baru lahir. Siapa bapaknya kamu? Maka si anak tuh dia cabut susuannya, dia berkata, Abi fulan ar-ra'i. Ayahku adalah fulan, si penggembala. Maka heboh semuanya. Akhirnya pada sujud ke Juraij, menunduk hormat kepada dia. Terus sudah begitu berkata, maafkan kami, begitu, maafkan kami, kuil kamu, musolanya kamu, kita bangun dari emas. Juraij bilang, enggak, jangan bangun dari emas, bangun, balikin lagi seperti semula dari kayu. Anak kita kalau masih melaksanakan 3 hal, aman. Usahakan masih melaksanakan 3 hal, insya Allah aman. Tapi kalau sudah tidak menyentuh dan bersentuhan dengan 3 hal, habis sudah kita. Apa itu? Yang pertama, hendaknya anak kita harus baca Quran walaupun 1 lembar setiap hari. Quran itu Pak, Bu, sesuatu mukjizat Nabi yang masih ada, yang berupa fungsinya itu seperti mantra. Kalau kita baca, itu anak itu terjaga, kesehatannya terjaga, keamanannya terjaga, hidayah itu datang kepadanya. Kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, obat. Setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya itu mengandung 1000 mukjizat, 1000 kebaikan, 1000 rahmah, 1000 rahasia disebutkan. Sehingga bagaimana kalau seumpama setiap anak itu setiap hari baca 1 lembar aja, nggak usah banyak, 1 lembar, bolak-balik 1 lembar, berangkat sekolah. Setiap hari begitu, pasti kita lihat anaknya bakal ranking, anaknya cerdas, anaknya rajin, anaknya di atas rata-rata. Itu yang terjadi. Kemudian itu yang pertama, sholat 5 waktu. Perhatikan, kalau anak kita sholat 5 waktu, ibu jangan khawatir, insya Allah akan menjadi anak soleh. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan, tidak kita membiasakan anak itu dari umur 6 tahun kita perintahkan untuk sholat, lalu ketika umur 10 tahun kita pukul ketika tidak sholat, habis sudah. Kita hidup di zaman yang luar biasa, Bu. Ini zaman yang orang tua itu sudah angkat tangan sekarang ini. Mau dikerasi, dia stres. Mau dikerasi, dia berontak. Mau dikerasi, dia bunuh diri. Nah, dengar kan baru-baru ini fenomena yang sangat-sangat menyedihkan hati, di mana ada satu anak yang diambil HP darinya,
karena sudah orang tuanya merasa pegel, dia nggak sekolah, dia malas sekolah, yang tadinya pintar dan akhirnya karena dia itu kasihkan main handphone, akhirnya menurun semuanya, maka diambil handphone darinya. Apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Anak umur 10 tahun bisa bunuh diri. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya mereka baca Quran, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, kita bersedekah setiap hari. Terutama hari kelahirannya anak kita sedekah. Seperti saya lahir hari Jumat. Setiap hari Jumat kita sedekah dengan cara begini. Ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini selamatnya anakku, kemudian terjaganya anakku daripada fitnah akhir zaman, supaya dia itu betah atau supaya dia itu belajar rajin sebagainya. Seperti yang kita harapkan, kemudian kita berikan barang lain. Paling tidak 1 bulan 4 kali. Karena 1 bulan ada 4 hari di mana hari kelahiran anak-anak kita masing-masing itu. Jadi kalau punya anak 4, ya berarti 4 kali 4. Itu insya Allah mujarab paling tidak, kalau nggak bisa setiap hari kelahirannya saja. Itu kita bersedekah, itu sangat mujarab. Tasbih ini Bu, untungnya usahakan pakai ini, pakai telunjuk sama ini nah. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Ini digerakkan. Nya ada juga orang pakai ibu sama ini nah. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang langkar tuh pakai ini, gerak ini jeriji kita 10, uratnya ke ujung hati. Ini apa telunjuk? Buka salah bulugul maram. Jadi ini aja yang digerakkan. Nah, kan ini musabbihah, orang yang bertasbih. Berarti ini yang bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Paham? Kadang ibu nih kada. Ada nang undur, subhanallah, subhanallah. Undur ya Allah ya. Jinten undur nah. Jinten undur nah. Nah, ya kisahnya pakai ibu undur ulang. Nah, punya tasbih elektrik iyalah. Tasbih elektrik yang berpicek digital tuh paksa aja lawan ibu. Karena punya lawan telunjuk kan halih. Paham ya? Juni hari Sabtu itu tanggal 1 Zulhijjah. Apa kelebihan 1 Zulhijjah? Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Dari tanggal 8 Juni itu nanti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 8 Juni Sabtu itu nanti, itulah 10 hari amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya hadis sahih. Sengaja sekarang saya sampaikan supaya kita masing-masing melingkari kalender 8 Juni. Banyak orang sekarang melingkari kalender cair gaji 13. Balik dari sini ambil spidol. Yang punya handphone tandai sekarang 8 Juni, hari yang paling disukai, dicintai Allah. 8 Juni 2024, tahun depan berubah mundur 11 hari. 8 Juni itu nanti apa amal kita pada 8 Juni? Bangun sahur, melaksanakan puasa sunnah. 8 Juni 1 Zulhijjah paling afdal selama 9 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini melaksanakan puasa. Bagus bagi bapak ibu. Mah, tak bisa kami puasa Pak Ustaz, sibuk masuk kantor. Bohong. 8 Juni hari Sabtu tak bisa mengelak. Tak bisa tanggal 8 Juni, tanggal 9 Juni hari Ahad, tanggal 10 Juni hari Senin. Jadi yang puasa tanggal 10 Juni dapat 4. Saya puasa 10 Juni 3 Zulhijjah hari Senin dapat 4 keutamaan. Pertama, qadhanya lunas, niatnya niat qadha. Ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan kemarin tinggal 7 hari, mau diganti di bulan Syawal, kue hari raya tak habis-habis. Inilah masanya. Nanti hari Senin tanggal 8, 9, 10 Juni hari Senin, niat puasa qadha, qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin
dapat pahala puasa Zulhijjah, dapat pahala puasa bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi niatnya tetap satu. Nawaitu saumahodin, saya niat puasa besok pagi, melaksanakan puasa qadha. Bagi ibu-ibu, udah 3 kali saya ingatkan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang tinggal kemarin 7 hari, rupanya lakinya tinggal 70 hari. Musafir, sakit, lupa, kapan mengqadha? Inilah waktu yang paling afdal mengqadha. Qadhanya lunas, pahala puasa sunatnya dapat. Kalau bertepatan dengan hari Senin Kamisnya dapat. Salah satu rahasia sehat berpuasa.